Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, berjaga-jagalah, diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Nah, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil dikatakan ya, berjaga-jagalah ya, sebab tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, alasan untuk berjaga-jaga apa? Sebab tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, ini penting sekali bagi kita ya. Sejak dulu orang ya, bahkan para teolog, ya, para spiritualis ya, menafsir-nafsirkan mengenai kapan datangnya hari Tuhan itu, apalagi kedatangan Yesus yang kedua ya, tetapi ternyata selalu meleset. Sebab memang dikatakan di dalam Injil untuk hari akhir itu hanya Bapa saja yang tahu. Maka bagi kita yang paling penting adalah berjaga-jaga. Jadi bukan kita terlalu bingung-bingung begini begitu dan seterusnya ya. Tetapi berjaga-jaga yang seperti apa? Mari kita lihat selanjutnya. Ya, ketahuilah ini, jika tuan rumah pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya jelas ya, kalau seperti ini, pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang. Dimanapun juga kalau tahu pencuri akan datang, pasti pemilik rumah akan berjaga, mencegat ini ya. Sudah jelaslah di sini, tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada hari mana Tuhan kita akan datang, kita tidak tahu, makanya kita hanya bisa berjaga-jaga. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, jadi pengertian berjaga-jaga di sini itu tetap aktif ya, siap sedia itu tetap aktif, tidak berjaga-jaga dalam arti diam saja ya, seperti orang menunggu kalau ada orang datang baru bereaksi dan seterusnya. Bukan seperti itu. Yang dalam pengertian ya, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Justru karena seperti ini ya, ini menyangkut kedatangan anak manusia, maka berjaga-jaga secara aktif ya. Jadi harus siap sedia menunggu kehadiran Tuhan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ya. Jadi ini menyangkut nanti konteksnya menjadikan kita ini sebagai hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Ya, hamba yang tidak setia dan tidak bijaksana akan santai dan tidak peduli. Ya, tetapi hamba yang setia dan bijaksana akan diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu. Nah, ini luar biasa sekali ya, bahwa hamba yang diberi tugas itu bisa melaksanakan tugasnya pada waktunya ketika tuannya datang ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, inilah nasibnya hamba yang setia ya, semakin dicintai oleh tuannya ya, dan bahkan dia menjadi pengawas
atas segala miliknya. Ya. Apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba lain, makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Nah ini coba kita melihat ini ya. Kalau hamba itu jahat ya, diberi kepercayaan oleh tuannya, dia malah melakukan kekerasan, memukul hamba-hamba ya, terhadap orang lain dia nggak baik ya. Bagi dirinya sendiri pun dia tidak baik ya, makan minum bersama pemabuk-pemabuk ya. Jadi keluar ya nggak baik, ke dalam untuk dirinya sendiri juga tidak baik ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya ya. Jadi kedatangan Tuhan itu begitu tiba-tiba dan sangat mengagetkan. Dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, inilah nasib hamba yang jahat. Ya. Nasibnya akan, meskipun dia diberi kepercayaan, ya, tetapi ternyata dia berbuat jahat, nasibnya sama seperti orang munafik. Yaitu seperti apa? Akan ada ratapan dan kertakan gigi. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, maka kalau kita diberi kepercayaan oleh Yesus, oleh Tuhan, mestinya kepercayaan itu sungguh-sungguh mesti kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selamat merenungkan, selamat berjaga-jaga, jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang bijaksana. Nasib kita akan diberi kepercayaan semakin tinggi oleh Tuhan dan dicintai oleh Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe. Mohon dibantu, bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudari yang lain. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.